selamat bergabung di Fest TV dalam program Wajah Milenial bersama saya Dini Asyandrin. Dan sekarang kita kedatangan dua narasumber, yaitu Insan Alfrandi, ya, alumni Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, dan Nur Azizah, Ketua Genbi Kalimantan Utara. Dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita, yaitu hukum dan pendidikan di mata milenial. Nah, kali ini kita akan menyapa dulu nih dua narasumber kali ini, yaitu Kak Insan Alfrandi. Apa kabar? Gimana kabarnya Kak Insan? Baik. Kak Aziza, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, karena kita membahas hukum di mata milenial nih. Nah, kalau menurut saya sebagai orang awam, hukum itu kan cuman sebatas aturan sanksi. Nah, kalau menurut Kak Insan sendiri nih sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang sudah belajar banyak lah tentang hukum dan sudah lulus juga. Nah, menurut Kak Insan nih gimana nih tentang hukum itu sendiri? Nah, kalau menurut saya sih seperti yang tadi kamu bilang, kan hukum itu adalah aturan, norma. Jadi apabila kita melanggar sebuah aturan atau norma, pasti ada sanksi yang diberikan terhadap kita. Nah, karena kita adalah negara hukum, kita pasti di bawah peraturan perundang-undangan. Jadi setiap apapun tingkah laku ataupun apapun tindakan kita itu selalu berada di bawah payung hukum. Jadi kita tuh tidak bisa bertindak atau melakukan hal di luar apa yang sudah ditentukan. Karena kan Undang-Undang Dasar kita sendiri mengatakan bahwa pasal 1 ayat 3 bahwa kita itu adalah negara hukum. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena pokoknya apapun yang kita lakukan itu tidak boleh semena-mena lah, harus ada norma atau aturan yang kita harus lihat atau harus perhatikan. Jangan sampai kita melanggar hak-hak hukum orang lain. Nah, kalau menurut Kak Azizah sendiri nih, gimana menurut Kak Azizah tentang hukum? Kalau hukum itu menurut saya hukum itu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang bertujuan untuk memberikan keadilan satu sama lain. Kita ke narasumber yang kedua nih, Kak Azizah sebagai Ketua Komunitas Genbi Kaltara. Nah, menurut Kak Azizah gimana nih tentang pendidikan di mata milenial? Kalau menurut saya pendidikan itu kan sebuah tempat untuk memberikan untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, kita ke narasumber yang kedua nih, Kak Nur Azizah. Menurut kakak gimana sih? Kakak kan sebagai ketua Genbi, pendidikan yang sekarang itu gimana menurut pandangan kakak? Kalau menurut aku pendidikan yang sekarang ini itu masih cukup rendah ya. Karena melihat juga pendidikan kita tuh tidak sama rata, seperti halnya yang paling rendah banget itu kayak di perbatasan gitu loh. Kemarin juga saya sempat nih melakukan edukasi di salah satu perbatasan. Nah, itu tempatnya di Tanjung K. Itu merupakan pendidikannya tuh sangat kurang sih menurut saya. Makanya kayak pendidikan sekarang itu perlu disamaratakan dengan daerah-daerah yang lain. Oke. Nah, itu kan tadi menurut Kak Azizah. Nah, gimana nih menurut Kak Insan soal pendidikan di Indonesia sekarang? Kalau berbicara pendidikan tuh benar yang dikatakan Azizah ya, bahwa setiap orang tuh berhak atas pendidikan. Kita tahu bahwa pemerintah tuh berhak untuk mendanai semua bentuk pendidikan, karena menurut pasal 31 UUD kita sendiri aja mengatakan bahwa setiap orang itu berhak atas pendidikan yang layak. Jadi setidaknya pemerintah tuh harus memikirkan bagaimana sih buat pendidikan yang baik, apalagi di tengah COVID-19 seperti ini kan pendidikan menjadi hal yang sangat minim atau kurang edukasi pada generasi-generasi sekarang. Nah, melalui daring ini malah saya merasakan bahwa pendidikan ini dijadikan sebagai salah satu bentuk pengerusakan satu generasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam menjalankan daring ini, Menteri Pendidikan tidak berpikir kritis, apa sih manfaat dan solusinya, apa sih yang akan terjadi apabila kita melaksanakan daring ini. Bukan hanya siswa, tetapi tenaga pengajar pun kewalahan ketika kita menghadapi situasi seperti ini. Kalau menurut saya sih, selain pemerataan pendidikan di kalangan warga Indonesia itu sendiri. Oke, nah itu tadi pendapat dari dua narasumber kita. Nah, saya
mau nanya nih tentang berita yang lagi viral sekarang tentang konteks kata anjay yang dilaporkan oleh salah satu oknum sebagai perusak generasi bangsa. Nah, menurut Kak Insan, di mata hukum nih, gimana menurut Kakak? Latar belakang pelaporan kata anjay ini kan oleh salah seorang oknum itu karena dianggap dapat merusak generasi ataupun pola pikir generasi ataupun tingkah laku generasi. Namun kalau saya pribadi sih sebenarnya tidak masalah untuk melaporkan hal seperti ini karena itu adalah hak hukum setiap orang untuk melaporkan apabila terjadi keresahan dalam masyarakat. Namun berbicara soal kata anjay itu sebenarnya ada dua konotasi. Yang pertama, setiap kata itu memiliki konotasi negatif dan positif. Setiap kata itu bisa berubah jadi negatif ataupun positif tergantung bagaimana kita menempatinya. Nah, berkaitan dengan kata anjay ini kan kata-katanya latar belakang pelaporannya ini karena dianggap membuat generasi itu menjadi buruk. Namun ketika saya membaca media, ketika saya mendengarkan para ahli berpendapat, ternyata latar belakang pelaporan ini itu ke Komnas HAM. Nah, kita ketahui bersama kan menurut pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada 3 jenis kekerasan yang kita kenal. Yang pertama kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan verbal. Sedangkan kata anjay ini merujuk kepada kekerasan verbal itu sendiri. Namun pengucapan kata anjay ini tergantung ditempatkan seperti apa. Dengan ya. siapa kita berbicara ya teman-teman. Dengan siapa kita berbicara. Kemudian maksud dan sasarannya itu apa. Apabila kata anjay ini digunakan untuk menghina jelas, itu masuk ke salah satu poin atau unsur kekerasan verbal itu sendiri. Menurut Kakak, pantas nggak sih kata anjay ini dilaporkan? Nah, itu sudah saya katakan seperti tadi. Setiap orang tuh berhak untuk melaporkan apapun apabila dianggap itu meresahkan. Karena kan setiap orang berhak untuk mempunyai hak hukumnya seperti itu. Nah, tergantung pelaporan kata anjay ini kan sudah diterima baik oleh Komnas HAM. Komnas HAM itu menganggap bahwa kata anjay ini merupakan plesetan dari salah satu kata hewan, kata kasarnya anjing. Jadi tapi kan Kak, di Sangsekerta itu ada loh bahasa anjay itu nama artinya itu wow atau hebat artinya dalam bahasa Sangsekerta. Tapi kan kita ketahui bahwa sebenarnya memang dari awal, kalau menurut saya ya, memperhatikan perjalanan kata anjay ini karena juga saya sering ucapkan, sebenarnya kalau menurut saya ini juga plesetan dari kata, ya itu tadi, kata hewan itu tadi. Namun kembali lagi ke diri kita, dengan siapa dan lawan berbicara kita ini siapa, menerima atau tidak. Karena apabila dilaporkan melalui kekerasan verbal itu tergantung dari sifat kata itu sendiri, apakah konotasinya negatif atau positif. Iya, kan nggak juga ya guys kita bicara sama orang tua dengan kata seperti itu. Pasti kita berkata seperti itu di antara sama teman, sama tongkrongan, sama pergaulan aja. Nah, kalau menurut Kak Aziza nih, gimana menurut Kakak tentang laporan kata anjay ini? Saya juga sedikit mengikuti sih ya tentang pelaporan berita ini. Kan menurut si oknum ini kata anjay itu kan tidak tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia udah nyari-nyari di berita. Kenapa juga harus kata anjay ini tuh harus wow gitu. Maksud aku nggak sepantasnya lah kata-kata anjay ini tuh sebagai kata-kata yang kasar gitu, tergantung penempatannya sih. Sebenarnya kata-kata anjay ini kan multi tafsir, tergantung penempatannya kita berbicaranya dengan siapa, kayak gitu. Itu aja.